Udah mau pulang aja udah capek. 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 Assalamualaikum. Sudah jelas-jelas Raditana berkelana membasmi angkara, segala angkara murka di dunia. Lawan singkirkan kebenaran pasti Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi amarona bil i'tisami bihablillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, amma ba'd. Hamdan wa syukranillah, pertama-tama marilah kita memuji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala dengan alhamdulillahirabbil alamin, karena kita masih diberikan oleh Allah kenikmatan sehingga kita masih bisa menikmati kesehatan, sehingga bisa menjalankan ibadah wajib dan ibadah yang lainnya. Mudah-mudahan senantiasa kita selalu dalam rahmat dan lindungan Allah, istiqomah di dalam menuju jalan Shiratal Mustaqim. Amin amin ya rabbal alamin. Salawat salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita, yakni Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, serta keluarga dan sahabat-sahabatnya. Mudah-mudahan kita semuanya ditetesi syafaat Rasulullah dimulai di dunia ini sampai dia memiliki kiamah, dan mudah-mudahan diselamatkan dari fitnah dunia, fitnah dajjal, sehingga kita dikumpulkan bersama kekasih-kekasihnya Allah, bersama Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam di jannahnya Allah abadan abada sa'lawas-lawasnya. Amin amin ya rabbal alamin. Oke, sahabat-sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan banyak semuanya sehat walafiat, yang sakit diangkat penyakitnya oleh Allah, mudah-mudahan yang rezekinya seret dilancarkan dan diberikan rezeki yang berlimpah ruah, dan jadikanlah keluarga yang sakinah mawaddah warahmah, jadikan anak-anak yang soleh-solehat taat kepada orang tua, berbakti kepada orang tua, dan mudah-mudahan kita semuanya jadi seduluran lawas-lawase saking kersane Allah Subhanahu wa taala. Oke, Pak Radit bersambung. Oke, ya teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, malam ini kita tiba di Pondok Pesantren Thoriqul Jannah ya. Pondok pesantrennya Gus Idris Al-Marbawi. Saya bersama juga Gus Hasim. Tapi sebelumnya kita kesini udah ada rencana nggak ya? Sebenarnya kemarin itu kita rencananya cuma gagal, Bang. Gagal ya. Tapi alhamdulillah pada kesempatan ini Allah memberikan kesempatan untuk kita. Ya. Jadi sebenarnya nggak ada apa ya, nggak ada maksud ketemu sama Gus Hasim ya? Iya, atau nggak ada janji ya? Nggak ada. Nah, jadi malam ini kita mau datangin tempatnya Gus Idris, kita mau gerbek Gus Idris ya. Kita gerbek pondoknya Iya, beliau. pondoknya. Kita nggak tahu kan nanti seperti apa nanti dalam. Ya, intinya gitulah. Atau kita lanjut salawat dulu aja Gus ya. Sebelum kita lanjut. Monggo, kita mengawali segala sesuatu dengan salat kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Moga kita salawatan bareng-bareng sahabat-sahabat. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa sahbihi. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Anta syamsu anta badru anta nurun fawqa nuri. Anta syamsu anta badru anta nurun fawqa nuri. Anta isiru wa ghani.
anta misbahus suduri. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Ya Habibi ya Muhammad, ya arusal khafiqaini, ya Habibi ya Muhammad, ya arusal khafiqaini, ya mu'ayyad ya mumajjad, ya imaman kiblataini. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Sallu ala Nabi Muhammad. Allahumma shalli wa sallim pada kali. Mudah-mudahan kita selalu senantiasa dalam rahmat dan lindungan Allah. Kita pada malam hari ini tidak ada izin dan tidak ada pemberitahuan dari kepada Gus Idris. Kita langsung aja grebek. Tapi bahasanya itu hanya sebagai judul, artinya silaturahmi. Silaturahmi lah intinya. Tapi dengan judul kita grebek ini, pondok pesantren Thariqul Jannah Gus Idris. Kayaknya dia mungkin lagi tidur, apalagi dia ngopi, kita nggak tahu. Kurang tahu. Ya. Yang penting kita langsung aja ya. Langsung aja ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ada yang lihat atau enggak? Enggak ada ya? Insyaallah aman. Enggak ada ya? Enggak ada yang lihat ya? Enggak ada ya? Apa berarti? Lewat di bawah atau gimana, Gus? Lewat atas. Apa di sini ya? Saja. Langsung lewat atas. Soalnya kita nggak infokan sama Gus Idris teman-temannya kalau kita mau datang ke sini. Gampang konfirmasi lah intinya. Masuk aja terus ya. Kita langsung masuk aja. Mana sih? Lewat sini kan? Ayo coba kita. Bagusnya makan nggak ya? Kita belum tahu. Kita kasih kejutan aja. Kasih kejutan aja ya. Apa ini Gus Idris kan apa beliau? Jelas kita langsung investigasi, masuk aja ya. Iya ya. Ajar aja lah Gus. Ajar. Lanjut. Ada orang Gus? Ada orang? Ya teman-teman, inilah pondoknya Gus Idris teman-teman. Apa mungkin beliau ini Orangnya? Hah? Apa? Bapak tanya dulu aja ya. Hah? Assalamualaikum. Enggak, kita mau balik. Panjenengan ini pasiennya Gus Idris. Iya. Kenapa kok mau pulang? Enggak, kan pulang aja udah mau. Alasannya apa? Dia kan teman saya. Lumpuh 3 tahun. Terus kemarin itu saya bawa ke sini. Terus? Ada perubahan. Ada perubahan itu kakinya bisa gerak, terus bisa jalan walaupun itu tertatih. Terus kenapa kok mau pulang? Apa sudah izin sama Gus Idris? Belum. Kenapa? Udah mau pulang aja, udah capek. Udah capek. Kata mbaknya ada perubahan. Terus kenapa kok nggak dilanjutkan? Udah nggak apa-apa, pulang aja dulu. Semua itu kan ada alasannya. Ya, Kecuali saya pulang
aja. Kecuali kalau memang nggak ada perubahan dan di sini tidak dilayani dengan baik, Ya. harus ada apa alasan yang pasti lah. Enggak, saya pengen cepet. Kalau nggak bisa cepet saya pulang aja dulu. Semua Karena itu ada saya pengen proses, pulang. Ada prosesnya, Mbak. Semua ada proses. Iya, tapi saya pengen pulang. Sudah berapa hari mbaknya di sini? Sehari semalam. Sehari semalam. Iya. Terus Saya tahan nggak bisa. sudah ada perubahan. Iya, sudah ada perubahan. Terus lantas mbaknya mau pulang, ini belum izin sama Gusnya. gusnya. Ini kan artinya jenengan menyalahin sebagai tamu lah, nggak menghormati beliau. Harusnya panjenengan itu menghormati beliau juga. Kan ke sini permisi, harusnya pulang juga permisi. Sudah aku saranin, Ustadz, cuma dia keras kepala. Alasannya apa kalau boleh tahu? Alasannya apa? Alasan kamu mau pulang Saya apa? pengen banget pulang, pengen ketemu orang tua. Kalau boleh tahu mbaknya nih sakit tumpuh ini sudah berapa lama? 3 tahun, mulai tahun 2019. 3 tahun. Iya. Senayan itu. Ini katanya pasiennya Gusnya mau pulang. Maksudnya gimana? Apa sudah ada izin dari pengurus atau dari Gusnya? Belum waktunya untuk pulang kalau sekarang. Sudah saya tahan tadi, cuma Iya, dia nggak mau pengen pulang. pulang. Untuk mau pulang. Ya mungkin sampean harus menunggu dulu. Iya, nunggu dulu mbak ya, nunggu dulu. Iya, tapi saya pengen pulang dulu. Kan mungkin juga udah izin orang tuanya sampean. Jadi mungkin nginep di sini dulu karena di luar sana juga masih berbahaya, masih banyak yang mengincar sampean dan juga masih banyak yang mengincar teman sampean ini. Dan takutnya kejadian yang nggak pengen terjadi malah kejadian sama sampean gitu. Takutnya malah lebih parah. Ini yang kemarin di video itu? Ya, Ini yang kemarin di video itu? yang tadi bang. Ini tadi itu? Iya. Oh. Oh, yang tadi itu ya. Oh iya iya. Mestinya. Seharusnya sampean ini nunggu lah. Iya bang. Nunggu saya. Nunggu keputusan dari Gusnya, apalagi dari mbaknya sudah ngomong ada perubahan. Takutnya nanti kamu lumpuh lagi. Ini mumpung ada Bang Radit juga, kita mending mediumisasi aja biar Itu lebih baik, lebih baik. biar tambah percaya ini bang. Soalnya kayak ngeyel gitu bang. Mentang-mentang cantik tapi ngeyel bang. Iya, karena yang saya lihat secara metafisika ini ada sesuatu yang mengganjel. Artinya ada kiriman yang membuat si mbaknya ini seperti ini. Kalau dalam pandangan saya, makanya kenapa sebenarnya mbaknya ini tidak nyaman di tempat ini, sedangkan tempat ini banyak barokah daripada sholawat Gusnya, karomahnya Gusnya. Makanya ada sesuatu yang di dalam dirinya ini ajak pulang. Ini harus kita tahan dulu, harus kita tahan. Itu apa makhluk halus yang kiriman itu? Bisa jadi, karena saya nggak tahu ya. Artinya seperti apa sakit mbaknya saya juga nggak tahu. Cuma secara metafisika yang saya lihat ada sesuatu makhluk halus yang tidak nyaman berada di pondoknya Gus Idris ini. Kalau Sehingga kita dia pulang, takutnya kamu lumpuh, aku yang kena. Ini aja, Mbak. Imbasnya, Ini aja, soalnya Mbak. bawa kamu ke sini. Mbaknya pengen sembuh nggak? Ya pengen. Pengen? Ya udah, nunggu aja. ya gitu ya. Iya. Gimana kita mediumisasi dulu gimana? Iya, ini tolong jangan dulu, jangan biarkan pulang karena kan jauh-jauh mbaknya ke sini dan di sini kan pengen sembuh. Saya sebagai tamu dan saya juga memandang beliau Gus Idris sebagai guru saya juga. Kalau jenengan pulang berarti kan jenengan juga menghormati beliau. Sudah tahan aja. Kita mediumisasi. Kita balik aja ya. Kita balik aja ya. Sudah nurut aja. Kalau pengen sembuh nurut dengan kita. Nurut aja mbak, nanti kita beli periksa kok, tenang aja. Mohon maaf sebelumnya, saya walaupun tamu tapi menghargai. Kita kesini mau berlebih Gus Idris. Jadi tujuan kita Yang besar. Nggak berani bangunin saya. Gitu ya. Pas saya telepon aja gimana? Oh, nggak usah ya. Asik ya, mungkin kita coba mediumisasi Ya dulu mbak. Coba kita bantu dulu Gus ya. Bagaimana Gus? ya tapi kita artinya lancang bang kalau nggak ada izin dari Gusnya. Ya kalau demi kebaikan ya nggak apa-apa. Mas saya mau tolong jawab nggak? Insya Allah. Izin ya. Karena kita mau telepon langsung ini bukan so hebat ya, bukan so hebat ini bukan. Kita hanya niat membantu ya Gus ya. Ya takutnya kan nanti sama Gusnya kita ini kan tamu ya Pak. Iya, karena pengennya tadi- ngerebek Gus Iya, Idris. betul. Nggak taunya ada masalah dengan pasiennya yang berada di dalam tubuhnya itu makhluk halus sehingga nggak nyaman. Heeh. Gimana? Apa jenengan nanti mau tanggung jawab kalau Mbak Gusnya marah?
Oke. Gimana Mas Ria? Sehat? Sehat. Udah makan belum? Udah bang. Udah. Udah rokok? Udah bang. Udah rokok udah? Ada di toko. Oke, sahabat-sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi pada kita saat masuk ke dalam pondoknya Gus Idris, ada 2 orang pasien atau tamunya Gus Idris yang dari semalam berobat, keterangannya sudah ada perubahan, tapi mbaknya yang sakit ini ingin pulang atau meninggalkan pondoknya Gus Idris. Karena apa? Karena ada suatu makhluk astral yang berada di dalam tubuhnya ini nggak nyaman di tempat ini. Oh iya, ini kejadiannya kapan Mbak ini? Kan 3 tahun yang lalu. Ini kejadiannya kayak gimana waktu itu? Langsung lumpuh atau jatuh dulu atau bagaimana? Enggak jatuh. Jatuh. Enggak jatuh ya? Enggak jatuh. Mbaknya sebelumnya pernah mimpi nggak? Ya mimpi buruk. Mimpi buruk ya. Gimana? Gimana menurut kamu tadi? Ini mau diapain maksudnya ini? Minimalisasi supaya mungkin Bang Radit bisa bantu juga. Saya nggak bisa membantu, tapi kalau misalkan dengan cara hal seperti itu, ya namanya yang nyembuhin kan bukan saya yang di atas gitu loh. Iya. Nah kebetulan kan ada teman saya yang Gus Hasim, ahlinya juga. Ya enggak lah, saya kan sebagai tamu, Pak. Ya sama Gus, aku juga tamu nanya. Udah lanjut aja lah, gimana? Pakai media itu gimana? Ya supaya sama juga tahu kronologinya. Oke. Oke lah. Ya udahlah. Ya, terus Bang Radit menarik yang mana? Jadi gini Mbak ya, artinya saya mungkin lancang di sini karena kepengen membuktikan apa yang saya lihat dan kenapa sampai tidak nyaman berada di pondoknya Gus Idris, karena ada sesuatu jin yang berada dalam tubuhnya sampean, entah itu kiriman atau itu dari keluarga sampean, saya kurang tahu. Yang jelas kita buktikan melalui mediator masnya ini. Begitu Mbak ya? Mbak. Siap Mbak? Oh iya, tadi namanya siapa namanya? Rafiela. Rafaela. Kalau Mbaknya? Mila. Kayak nama mantan saya dulu. Ini Mbak Mila ini pernah jadi pasien kita juga, Bang. Itu kapan? Dulu tapi Dulu. agak lama. Oh berarti Mbak Mila yang kasih tahu kalau tempat ini. Iya, soalnya gitu. kan dulu pernah berobat juga. Oh ya udah. Ya udahlah, gimana caranya kita coba bantu Gus ya. Oke. Karena ini untuk demi kemaslahatan saudara kita juga, karena mungkin beliau Gus Idris masih istirahat gitu. Sebenarnya kita di sini tujuannya mau ke Gus Idris. Dia lagi ngopi kah, lagi ngapain kita nggak tahu. Karena Gusnya masih istirahat, saya takut dia kabur, itu juga menjadi tanggung jawab saya Bang. Makanya saya minta tolong sampean buat bantuin supaya mbaknya ini nggak kabur gitu loh. Oh gitu. Oke, sahabat. Kita akan mencoba mediumisasi mbaknya ini Lewat sama Mas Ryan aja ya. Iya, boleh. Mas Ryan, tolong dibantu keikhlasannya. Jangan turun ya. Jangan saya ya Bang. Hah? Jangan saya yang jangan bilang ke saya. Oh iya kan ya. Ya udahlah, kita ambil aja. Udah terus. Bismillah aja ya. Semoga kita ada. Oke ya. Sama-sama. Saya akan mencoba untuk menarik suatu jin yang berada di tubuhnya Mbak Rafaela atau siapa tadi, saya lupa. Rafaela. Mbak Rafaela. Mudah-mudahan Allah memberkati. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Siapa lagi kalian? Saya Bro. Sudah jelas-jelas dia ingin kembali ke rumah. Masih kalian halang. Maksudnya kembali ke rumah gimana? Dia sudah ingin kembali ke rumah. Anda yang ingin kembali ke rumahnya sehingga membawa raganya Mbak ini kembali. Bukan saya. Siapa? Dia sendiri yang tidak nyaman berada di tempat ini. Bukan dia ingin sembuh, tapi kamu yang mengalir dalam dirinya Mbak Rafaela ini. Coba tanya siapa yang berbicara seperti itu tadi. Tapi kan boleh kendali kamu. Aku tidak mengendalikan siapapun. Tapi Secara logika, sarafnya kamu berada di situ. lantas tujuan apa kalian berada di sini? Saya mau dengan baik-baik kamu tinggalkan raganya Mbak Rafaela ini. Tidak akan. Siapa yang menyuruh kamu? Tentu saja majikan. Saya tahu masih kamu. Tetapi siapa namanya?
Apa memang ini ada sangkut pautnya dengan temannya atau saingannya dia? Tentu. Cepat. Kita sudah buktikan. Inilah sosok yang berada dalam dirinya Mbak Rafila yang tidak nyaman berada di pondoknya Gus Idris. Diam kamu, diam. Jangan kemana. Itu apa kiriman dari dukunnya? Otomatis kiriman daripada dukun yang disuruh. Tuh, kamu lihat kan? Nanti kalau kita pulang aku juga ikut bayar. Aku yang akan menjaga kalian. Menjaga dalam rangka apa? Tidak perlu tahu. Cepat kembali, jangan pernah kembali ke tempat ini. Apa tujuanmu? Sebenarnya tujuanmu membuat lumpuh mbaknya ini. Tujuanku hanya ingin menyakiti. Karena aku ditugaskan oleh majikan. Saya perintahkan kamu keluar ya. Jangan ganggu dia ya. Yang pergi sampaikan ke siapa tuan kamu itu, siapa namanya? Enggak tahu saya, ya. Siapa? Kalau enggak tak bakar kamu di sini. Mau enggak tak bakar semalam? Mau? Hah? Takut sama sekali. Kamu tak keprek, kamu jadi kurang ngajar. Kamu mau bertarung sama saya? Oh, iya ini. Hah? Mau? Hah? Musikku. Kamu sok-sok hebat. Ini Jinyot termasuk luar biasa. Sosok tinggi besar, bertanduk. Ini beneran. Kita dapat serangan nanti. Oh, mau taruh sama saya? Hah? Kecil bagiku. Kecil, sombong sekali kamu. Hah? Umurmu udah berapa tahun? Hah? Hati-hati. Mau nyerang. Masih mau? Hah? Masih mau lagi? Yang kurang ajar kamu. Sosok jin ini tinggi besar, bertanduk, merah. Tenang. Ini yang selama ini berada di. Jangan bertarung sama saya, nanti saya bakar kamu. Ya, tenang dulu, tenang. Kita ngobrol baik-baik ya. Kayak belum pernah mau aja kamu. Silakan Anda pulang ke tuanmu. Tinggalkan raganya orang ini. Berapa juta dibayar kamu? Atau berapa banyak menyan yang dikasih sama kamu? Cuma 7 rupiah ke situ ya? Nggak tahu. Biasanya menyan 1 kintal. 1 kintal. Sepadan dengan pekerjaan saya. Saya. Tumbal. Apa tumbalnya? Kalau kalian tahu tumbalnya apa? Hah? Darah apa? Darah ayam, darah sapi, darah kambing. Hah? Sebangsa saya. Tuanmu sudah dibayar berapa sama yang nyuruh? Itu urusan. Ya kamu kan anak buahnya, Tuan. Kalian tidak perlu tahu. Ya perlu tahu lah. Berarti kamu udah lama tinggal di situ ya? Hah? Ya. Kita sekali lagi ngomong baik-baik sama kamu. Cepat tinggalkan raganya Mbak ini, karena Mbak ini adalah saudara saya juga. Apabila kamu masih kekeh di dalam raganya Mbak ini, kita tidak akan pernah tinggal diam. Atau kamu akan kita leburkan. Apa? Kamu sendiri sih mana? Telepon dulu aja ya. Gusnya ganggu. Takutnya ganggu juga kalau dia. Kamu jangan tunjuk. Kamu yang diam. Manusia bodoh. Justru kamu jin. Hanya buang-buang tenaga. Mending kalian ikut denganku. Ikut dengan kamu. Kalau saya ikut sama kamu, aku dapat apa? Apa saja. Di pembohong mana percaya, Gus? Gak ada manipulasi semua. Ya. Justru kamu. Pola. Tidak akan.
Kau usah tunjuk-tunjuk. Saya usah ngomong baik-baik sama kamu. Bismillahirrahmanirrahim. Kamu keluar ya, keluar, pergi. Ya. Allah Akbar. Amarah ya. Jadi banyak mah percaya siapa yang berada di dalam tubuhnya yang membuat Mbaknya itu gak betah di pondoknya Gus Idris ini. Kenapa? Karena di sini ada tempat untuk memuji kepada Allah, untuk menyanjung kepada Rasulullah, sehingga di sini ada barokahnya, ada suatu cahaya. Ketika ada suatu jin yang berada di tempat ini atau majelis taklim ini, maka dia tidak merasa betah, akan kepanasan sehingga akan kabur. Ini Mbaknya tolong jangan pergi dulu. Sekarang gimana? Masya Allah. Kayak siapa? Sorry Gus, maaf nih, aduh. Sudah disambut hantu tadi ya? Sehat. Assalamualaikum Gus, sehat Gus. Allah. Moga. Aduh, maaf nih Gus, waduh. Udah tadi. Alhamdulillah, tadi wah gimana? Sehat ya? Sehat. Gimana ini ceritanya dik? Kok sudah perang aja? Ya, gak tau juga sih Gus, tadinya itu kita mau gerebek Gusnya. Iya, tiba-tiba ketemu Mbak yang di luar sana. Gitu. Ternyata dia mau balik. Habis itu ketemu sama Ryan. Waduh, minta maaf ini Gus. Santai ya. Sudah disambut sama hantu di sini ya. Aduh. Ya pada intinya saya mewakili saudara-saudara juga Bang Raat ini Gus. Saya mungkin lancang ketika berkunjung ke pondoknya panjenengan. Tadi niatnya sih tidak tidak ada kontak pun sama panjenengan, langsung mau gerbek, nggak taunya di tengah perjalanan kita di mana halaman ada tamunya panjenengan yang ingin pulang. Kita tanya kenapa ingin pulang, kata temennya itu udah ada perubahan. Tetapi saya melihat dengan metafisika saya ada sesuatu energi negatif di dalam tubuhnya beliau. Sehingga saya melarang dan ketemu sama Mas Ryan. Ya mohon maaf lancang karena tadi langsung main hantam mediumisasi itu Gus. Bang Radit nih sudah kayak rumahnya sendiri lah di sini. Tapi kan nggak izin gitu. Nggak usah izin, nggak bakal dituntut. Aduh. Gimana Gus? Sehat Gus? Alhamdulillah sehat Gus. Ini ya baru nyampe nih Gus. Baru aja nyampe ya. Dari Jember ke sini ya Gus. Oke. Allah Akbar. Ya tadi ini mbaknya siapa, Mbak Rafael? Namanya siapa Ren? Rafiana. Mbak Rafaela ini saya suruh nginep semalam aja Gus. Besok baru bisa pulang, lihat kondisi dulu kan belum kita mediumisasi itu. Terus gimana? Kunteknya siap diajar gak ini? Di balik dia itu ada dukunnya ya. Katanya ada yang nyuruh lah dia katanya. Cuman dia nggak nyebutin namanya siapa, namanya dukunnya siapa. Ya, cari aja Bang Adi, kejar aja. Kejar ya. Iya, gimana Gus? Siap Gus. Insya Allah siap. Kalau diizinkan ya. Oh iya, aja. Karena memang makanan saya Gus gitu. Insya Allah. Tapi tenang Mbak ya, insya Allah pasti sembuh kok. Ya, insya Allah pasti sembuh. Yang penting nurut sama beliau. Panjenengan kan pengen sembuh, jadi jangan seperti kayak tadi itu. Yang penting yakinlah bahwa Gus Idris sebagai perantara lah intinya. Perantara agar penyakitnya mbaknya ini bisa sembuh. Yang nyembuhkan yang di atas ya Gus ya. Semua yang di atas. Kita hanya sebagai ikhtiar sebagai manusia. Mungkin mbaknya ini kena tekanan psikis.
Tapi kalau boleh tahu Gus, mohon maaf ini, kira-kira Gusnya sudah ada nggak arah dukunya itu siapa sebenarnya, atau belum ada atau gimana Gus? Kita masih belum sempat isyarah. Isyarah ya. Tadi mediumisasi belum ketangkep juga kan. Mungkin kita nanti isyarah bareng-bareng. Iya. Insya Allah kita targetkan besok itu ketemu. Itu Bang Meladi rencana Besok ya. Saya bisa ikut kan Gus? Oh iya, tentu wajib dong. Wajib kalau di sini. Harus membantu. Lagi ada Gus Hasim ya. Kalau nggak diizinkan saya langsung balik ke Makassar. Tujuan kesini silaturahim kan juga harus membantu. Iya. Gitu Bang Meladi ya. Insya Allah. Ya mungkin mbaknya ini kaget lah. Dulunya kan di atas, mungkin sekarang di bawah. Iya. Dan beliau diuji oleh Allah, diuji cacat 3 tahun. Ya, belum kayak Nabi Ayub 30 tahun lebih gimana, masih 3 tahun ya, mungkin kaget psikisnya kena kan, itu lagi masih muda. Maklum. Tadi ketemu di mana, di jalan apa di mana? Di halaman Bu. Di halaman. Iya Mbak Mila. Iya, dia ngotot aja Gus mau pulang. Terus saya bingung, untung ada ustadznya. Iya. Ini beliau Sekarang di mana kamu ngebet pengen pulang apa gimana? Nggak apa-apa di sini dulu sih. Kalau nggak ada Gus dia kayak bingung, kayak linglung gitu. mungkin diserang ya Bang Adi. Iya. Ya, nanti biar diawasi. Artinya ini mbaknya ini pengen dihancurkan. Ya sesuai dengan si sosok yang masuk ke mediator tadi. Tapi kita nggak tahu siapa kira-kira yang nyuruh. Yang nyuruh pasti ada orang lagi yang disuruh. Otomatis. Coba nanti kita isyarah ya. Iya siap. Pasti ada di belakangnya ada dukun, ada gunungnya, biasanya gitu. Kalau sampai lumpuh sudah 3 tahun. Jadi sahabat, kita sebenarnya tadi nggak taunya malah disambut oleh sosok yang berada di tubuhnya pasiennya Gus Idris itu. Ya mudah-mudahan lah ini bisa menjadi suatu kemaslahatan untuk umat semuanya. Silaturahmi kita pesan tadi kepada Gus Idris ini dicatat oleh Allah. Amin ya. Biar itu aja Pak. Oh iya. Itu aja ya. Iya. Karena kita juga lancang tadi itu. Iya. Tapi sebenarnya tadi kita nggak ada niat sih sebenarnya. Nggak ada nih. Tadinya kali itu kita mau masuk ke sini, langsung naik ke lantai 2, cari Gus Idris gitu. Cuma kita nggak tahu kan, malah ketemu mbaknya Gus. Ya malah terima kasih loh Ustadz. Iya. Tadi kalau nggak ketemu Ustadz, mungkin dia udah ngebet pulang. Yang saya takutin kan nanti dukunnya itu nyerang saya juga itu. Kan saya yang bawa dia ke sini. Iya. Oke, mungkin cukup aja gitu Gus ya. Iya. Terus support terus ya channelnya Bang Najib, channel Gus Hasim ya. Iya. Terus kita support supaya beliau ini lebih semangat dalam jihad amar ma'ruf nahi munkar, semangat lagi dalam memberantas kemusyrikan. Iya Pak Radit ya. Iya. Besok dibantu ya Pak sama Gus ya. Insyaallah. Tapi kalau sebelum saya tutup ini kayaknya mungkin ada yang mau disampaikan sama Gus buat penonton saya berdua nih. Iya. Sambil selesai itu tutup dengan sholawat lewat Gus Idris. Buat penonton setianya Bang Radit dan juga Gus Hasim dari Sabang sampai Merauke, terus doakan beliau-beliau. Mudah-mudahan beliau-beliau ini tetap istiqomah, terus memberikan edukasi, memberikan pencerahan kepada para semua sahabat-sahabat subscriber beliau yang awalnya mungkin takut sama sihir, takut sama santet, setelah mengikuti channel-channel beliau jadi berani kita, jadi bergantung sama Allah, berharap sama Allah. Karena kalau kita berharap sama manusia pasti akan selalu dikecewakan. Tapi kalau berharap sama Allah, berkah beliau, nasihat-nasihat beliau, insya Allah tambah dekat kita sama Allah, tambah mahabbah kita sama Rasulullah. Karena beliau-beliau ini juga selalu mengenalkan sholawat ya. Channelnya ya di awal dengan sholawat. Yang awalnya nggak kenal sholawat, jadi kenal sholawat, jadi hobi bersolawat kepada Nabi besar Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi gitu Bang Radit ya. Mudah-mudahan Gus Hasim dan juga Bang Radit selalu dijaga oleh Allah, selalu dilindungi oleh Allah,
selalu diberikan istiqomah dalam selalu berjuang li'ila kalimatillah subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Tutup dengan sholat apa ini Bang Radit? Sholawat pamungkasnya Gus Idris. Apa ini sholat pamungkasnya ini Bang? Terserah Bang Radit aja, ayo. Itu Bang. Sholawat Jibril boleh Gus, silakan. Insyaallah. Ayo bareng-bareng ya. Siap. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Ya habibi ya Muhammad, ya arusal khafiqaini, ya habibi ya Muhammad, ya arusal khafiqaini, ya muayyad ya muajjad, ya imam al-qiblataini, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Berkah Radit ya insyaallah. Oke sahabat-sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan apa yang panjenengan lihat ini bisa menjadikan suatu kemanfaatan untuk diri kita dan kepada yang menonton. Mudah-mudahan barokah untuk semuanya. Saya Al-Fakir Hasim Asrori, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya Radik Ana untuk diri Mengucapkan wabillahi taufiq wal hidayah wa ridwan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.